Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam epidemiologi lingkungan, yaitu tentang EpiInfo. Oke, EpiInfo sendiri adalah suatu software yang digunakan untuk mengolah data epidemiologi. Di dalam epidemiologi sendiri, pengolahan data faktor resiko salah satunya yang kita gunakan adalah menggunakan EpiInfo ini. Ada perbedaan antara EpiInfo dan SPSS misalnya. Sama-sama untuk pengolahan data, tetapi kalau EpiInfo di sini, salah satu ciri khasnya adalah kita bisa membuat kuesioner elektronik. Jadi kuesioner yang akan kita bagikan kepada responden bisa langsung kita masukkan dengan program EpiInfo ini. Oke, akan kita mulai. EpiInfo ini terbagi menjadi beberapa bagian yang akan kita pelajari dalam epidemiologi lingkungan adalah create form, enter data, dan analyze data. Ya, kita akan mulai dengan create form. Silahkan klik 2 kali di create form. Ya, maka akan muncul form designer. Form designer inilah tempat kita membuat kuesioner untuk responden. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kertas, tetapi langsung berada di software ini. Oke, ada 3 ruang atau 3 bagian dalam form designer. Yang pertama adalah menu. Di sini ada file, edit, dan sebagainya. Kemudian ada project explorer. Di project explorer inilah nanti perintah-perintah yang akan kita buat dalam kuesioner akan muncul di dalam project explorer. Dan selanjutnya ruang ketiga adalah canvas. Canvas inilah yang akan nanti muncul kuesioner apa yang akan kita buat. Canvas ini belum aktif. Kita bisa mengaktifkannya dengan cara new project. Bisa klik new project. Nah, ini perbedaannya dengan SPSS. Kalau SPSS kita membuat nyentri data dulu, kemudian baru kita save. Tetapi kalau di dalam EpiInfo, kita harus membuat projectnya dulu, alias kita membuat foldernya dulu. Jadi project itu sama dengan folder, gitu ya. Jadi di dalam satu project, di dalam new project, itu kita bisa memasukkan beberapa file. Kalau dalam EpiInfo namanya form name. Jadi dalam new project ini nanti kita bisa memasukkan beberapa form name. Sekarang kita coba, kita masukkan project, kita berikan nama di dalam project kita. Nama dalam project ini sebaiknya tidak menggunakan spasi, tetapi menggunakan underscore. Kita coba sekarang. Oke, kemudian location. Location ini kita akan mencari lokasi mana kita akan menyimpan EpiInfo tersebut, atau kita akan menyimpan project tersebut. Silahkan browse.
Oke, saya akan menyimpan di sini. Ya, ini project saya. Kemudian description tidak perlu diisi. Kemudian yang perlu diisi kemudian adalah form name. Jadi file kita apa untuk new project kita. Saya akan tulis ya. Kalau sudah silahkan oke. Ya, jadi kanvas yang tadinya masih belum aktif sekarang sudah aktif dan bisa kita pergunakan untuk membuat kuesioner. Di sini di Project Explorer pun sudah terisi fill dan template. Jadi kalau Project Explorer ini akan menunjukkan bahwa ini adalah project AppInfo dengan filenya adalah atau form name-nya adalah latihan 1 di halaman 1. Kemudian berikutnya ada fill. Fill ini adalah perintah di mana nanti kita akan membuat kuesioner. Contohnya, apabila kuesioner kita tanpa ada jawaban atau suatu judul, maka kita menggunakan label atau title. Sedangkan apabila kita membuat pertanyaan yang jawabannya adalah teks atau tulisan, maka kita bisa memilih teks. Kita coba dulu satu persatu. Kita akan membuat label atau title atau judul. Caranya klik di label atau klik title 2 kali. Klik cepat, kemudian akan muncul question or prompt. Question or prompt inilah tempat di mana kita akan membuat suatu pertanyaan. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, di sini ada setelah question or prompt ada fill name. Fill name ini akan kita gunakan pada saat kita entry data. Jadi dalam suatu tabel akan muncul judul di tabel. Nah, fill name itulah yang nanti menjadi judul di tabel-tabel kita. Nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut pada saat kita entry data. Yang penting pada saat Anda mulai membuat kuesioner, fill name diusahakan sesingkat mungkin. Jadi tidak usah terlalu panjang. Oke, kita masuk fill name, kemudian font. Hampir sama dengan Word, jadi kita bisa mengatur font kita. Baik font maupun size bisa kita atur di sini. Ya, seperti ini. Oke. Sampelnya ada di sini, jadi bisa kita lihat hurufnya seperti apa. Kalau sudah, oke. Ya, seperti ini. Kalau kita sudah yakin, silahkan di oke. Kelemahan dari AppInfo, setiap kita membuat pertanyaan atau pernyataan, dia akan larinya ke atas. Jadi kita harus mengedit sendiri. Kita geser-geser sendiri tulisan atau pertanyaan yang kita buat. Ya, seperti ini contohnya. Dengan cara di-drag saja. Di-drag, diikutin di mana yang akan kita tempatkan. Oke, untuk judul atau title seperti itu kita menggunakan. Oke.
Selanjutnya adalah apabila kita membuat suatu pertanyaan, contohnya adalah siapakah nama responden, maka jawabannya adalah suatu teks. Jadi field yang kita gunakan di sini adalah field text. Kita coba field text di sini, nama responden. Nah, di dalam field text sendiri ada field name sama dengan kuesioner, dan field name harus disingkat. Setelah field name ada maximum number of character, di mana ini menunjukkan bahwa berapa sih karakter yang akan kita masukkan ke dalam nama yang akan kita masukkan dalam responden gitu. Misalnya ada 15 huruf atau dan lebih dari itu, silahkan. Ini saya isi 15. Oke, untuk atribut biarkan saja, silahkan kalau sudah di oke. Ini kelemahan dari API Info, jadi kita harus mengatur lagi. Ya, ini nama responden. Sudah, kemudian kita akan membuat suatu pertanyaan tentang nomor ID responden. Untuk nomor ID responden sendiri membutuhkan jawaban berupa nomor, berarti kita menggunakan number. Oke, kita menggunakan number di sini. Number seperti ini contohnya. Kemudian ada field name. Ada field name. Field name-nya sendiri silahkan disingkat. Di sini ada pattern. Pattern itu menunjukkan bahwa berapa digit nomor yang akan kita masukkan. Jadi kalau digit nomornya adalah lebih dari 2, itu berarti angkanya nanti ratusan. Contohnya seperti itu. Kita ambil 2 pattern saja. Oke, kalau sudah silahkan di oke. Akan muncul nomor ID. Setelah nomor ID, kita akan mencoba membuat pertanyaan tentang tanggal wawancara. Untuk tanggal wawancara sendiri di dalam field API Info ada date, ada time, ada date dan time. Jadi misalnya kita ingin melihat tanggal saja, maka kita akan menggunakan date. Ya, kita akan coba untuk date. Contohnya adalah tanggal wawancara. Oke, field name-nya berupa tanggal. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan di oke. Ya. Tanggal wawancara sudah ada 3 field yang kita pergunakan. Kemudian yang lain adalah, misalnya kita ingin tahu usia responden. Usia jawabannya adalah number. Tuh. Jadi kita menggunakan number di sini. Ya. Patternnya sama dengan number yang tadi sudah kita buat. Kalau sudah, silahkan di oke. Biasanya dalam suatu kuesioner, di sebelah angka usia, itu biasanya ditambahi dengan tahun. Ini pun bisa kita tambahi dengan tahun, tetapi cara penulisannya adalah menggunakan label atau title, karena tidak butuh jawaban.
Oke. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Oke, selanjutnya yaitu setelah usia, kita akan membuat pertanyaan tentang alamat. Alamat di sini membutuhkan jawaban yang sangat panjang gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan fill text, tetapi yang kita gunakan adalah multi-line. Oke, yang kita gunakan multi-line, klik di multi-line, kemudian di sini ditulis alamat responden. Kalau sudah, di sini alamat responden, kita oke. Ya. Oke, ini salah satu yang harus kita atur seperti ini dalam EpiInfo. Memang sedikit ribet, tetapi ketika kita nanti sudah masuk ke entry data, maka kita tidak perlu lagi menggunakan kertas seperti yang selama ini digunakan. Jadi ketika Anda survei ke lapangan, itu kan biasanya membutuhkan kertas ya. Jadi kita di sini tidak membutuhkan kertas. Karena kuesioner sudah menjadi 1. Oke, alamat responden sudah. Kemudian kita masuk ke jenis kelamin responden. Untuk jenis kelamin responden itu membutuhkan jawaban salah satu gitu ya, bisa laki-laki bisa perempuan, nggak mungkin menjawab dua-duanya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang seperti itu, yang berupa pertanyaan suatu pilihan, maka kita bisa menggunakan option. Di dalam field di sini ada option, dan ini bisa kita pakai untuk membuat pertanyaan yang berupa pilihannya hanya 1 gitu. Tidak boleh memilih lebih dari 1. Itu adalah option. Sekarang kita akan coba